Selamat malam, sudah ada yang standby teman-teman? Oh, berarti tadi belum di-join audionya ya. Suara saya sudah terdengar? Dengaran Pak. Sudah, oke. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak untuk pertemuan kemarin? Kita belum kemarin bahas terkait RMI dan RPC, remote method implication itu sama remote procedure call ya. Gimana, ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya, cukup jelas. Atau belum bisa kali kaitannya ya teman-teman. Siapa yang belum pernah menggunakan Python? Udah semua belum? Sudah semua menggunakan Python, teman-teman? Sudah di-start Python-nya? Belum? Oke, teman-teman masih di jalan kali ya. Kalau suara saya kecil atau tidak kedengaran, tolong diinterupsi ya teman-teman ya. Kita akan bahas terkait komunikasi asinkronus ya. Nanti kita akan bahas misalnya beberapa aja ya. Terkait jenis-jenis dari macam-macam dari komunikasi asinkronus itu apa saja ya di dalam sistem dan distribusi ya. Yang mana komunikasi asinkronus adalah komunikasi secara tidak langsung. Nanti akan dibagi berapa saja ya teman-teman semua ya. Nanti penjelasannya dan sedikit penjelasannya akan kita bahas di sini ya teman-teman semua ya. Oke, silakan buat teman-teman. Jika kita masih punya agenda untuk reviewnya jurnal teman-teman ya, silakan ya sebagai tambahan untuk nilai tugas kelompoknya teman-teman ya. Ya itu ya. Jadi ada reviewnya juga teman-teman. Jadi mau review silakan ya. Presentasinya juga silakan ya teman-teman semua ya. Jika sudah ada yang siap ya, yang baru yang sudah melakukan presentasi itu baru Mas Romi dan juga Mbak Julfa ya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Sepertinya semester 6 ini, semester 6 ini teman-teman semakin banyak pekerjaan yang menumpuk. Jadi kita sepertinya sangat low ya diskusinya kita ya untuk di semester ini ya. Banyak teman-teman yang terbentuk pekerjaan kali ya. Oke. Oke, kalau gitu silakan teman-teman lakukan absensi terlebih dahulu ya di lewat grup Telegram aja ya teman-teman semua ya. Jadi akan saya panggil persatu dan buat teman-teman kita agendanya ini ya. Saya sudah sebutkan yang agendanya hari ini. Ya, buat yang mau presentasi jurnalnya silakan dipresentasikan atau jika ada pertanyaan terkait jurnalnya silakan ya ditanyakan ya. Apa terus untuk menilai tamat terus kelompok silakan di ini juga Pak teman-teman di yang dari Bapak juga presentasikan aja untuk kelompoknya itu teman-teman semua ya. Nah, agendanya hari ini terus kita juga akan bahas sedikit terkait tentang tadi ya komunikasi asinkronus ya, komunikasi secara tidak langsung ya kan untuk apa di situ dijelaskan aja sedikit ya di pertemuan kita pada hari ini ya kurang lebih seperti itu teman-teman semua ya. Kalau jika ada pertanyaan terkait pertemuan sebelumnya juga silakan. Nah buat teman-teman yang kemarin kesulitan untuk instalasi pattern nanti akan ada sedikit tambahan penjelasan dari saya juga ya teman-teman semua ya. Oke, silakan teman-teman absensi dulu aja nggak apa-apa.
Suara saya jangan-jangan putus ini. Ya teman-teman ya, putus suara saya ya. Masih ada, Pak. Oh masih ada, saya kira putus. Wah, Mas Rosianus kemana aja nih? Kemana Mas Rosianus? Sibuk kerja? Lagi ada kerjaan aja. Hmm, luar biasa ya. Iya, memang sepertinya nih di yang semester ini teman-teman sedikit low ya untuk diskusinya kita ya teman-teman ya. Ya, ya itu tadi penyebabnya bisa saja terbentuk dengan pecahannya teman-teman ya. Oke. Ya silakan absensi dulu aja nggak apa-apa teman-teman di grupnya Telegram teman-teman ya. Ya sudah dari ini aja saya materinya dulu silakan. Kalau yang mau instalasi Python teman-teman bisa install di sini ya teman-teman semua ya. Ambil ya teman-teman instalasi di sini. Ini namanya tadi. Bagi yang belum pernah menggunakan Python ya. Nah, mau coba praktekkan yang kemarin terkait RMI dan RPC, silakan teman-teman lakukan instalasi aplikasinya terlebih dahulu ya teman-teman semua ya. Oke. Pak Anas, sebentar gak bisa lama saya nggak bisa dibuka Pak. Sekarang pakai akun baru. Saya boleh minta link telegramnya ke sini Pak. Link telegramnya. Teman-teman tolong dibantu Mas Yosafat link telegramnya. Sepertinya kena apa itu telegramnya itu. Yang belum gabung ke grup, gabung ya teman-teman semua ya. Halo Pak, ini boleh presentasi nggak? Boleh silakan. Silakan Mas Lintang silakan. Tapi saya sebutkan agenda kita Ini ya. presentasi sampai bab 3 ini aja kan Pak? Bab 2. Sampai bab 2. Oh, Iya, sampai bab 2 aja. ini saya izin share screen dulu ya Pak. Ya, silakan. Ini apa terlihat Pak? Oh, Ya, sudah. ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Jadi proposal saya untuk tujuan untuk membuat jurnal di sini, saya menggunakan salah satu judul yaitu tinjauan implementasi arsitektur yang terdistribusi pada platform CM menggunakan Wazi, di mana studi kasusnya ini di salah satu SMK sekolahan saya dulu, rencananya sih gitu. Nah, eh, ini mungkin saya jelaskan dulu latar belakang ini kenapa sih saya ingin melakukan implementasi menggunakan Wazu itu. Jadi sedikit saya infokan sedikit. Wazu itu salah satu CM yang digunakan untuk melakukan penarikan dari sisi log yang berhubungan dengan security Pak. Nah, makanya di sini saya bilang latar belakangan ini yang kita tahu sendiri keamanan pada informasi yang untuk di era digital itu bisa dikatakan kan sangat kompleks yang dimana ada serangan-serangan pada ancaman cyber. Makanya di sini organisasi yang paling sering salah satunya diserang itu adalah sekolahan. Nah, ini saya ngambil salah satu di salah satu SMK TI Pratama, TGRI Samarinda. Untuk apa dari itu tuh untuk melakukan perlindungan data sensitif. Salah satu alat untuk membuat mengurangi dari serangan ancaman digital cyber itu di sini saya menggunakan yang namanya Security Information and Event Management CM atau
atau bisa disebut CM. Nah, CM yang saya gunakan itu adalah CM Wazu. Sesuai dengan judul yang tadi saya bilang, itu terdistribusi. Yang dimana ntar dari sisi CM itu, yang dimana biasanya CM itu digunakan menggunakan satu node dengan menggunakan sistem terdistribusi. Yang kita tahu sistem terdistribusi itu ngebuat sebuah salah satu server yang bisa dilakukan saling membantu antara node. Dan ntar rencananya saya akan membuat node pada sisi Wazu itu untuk membangun yang namanya sistem terdistribusi, yang dimana ketika salah satu node itu mati, itu bakal terdistribusi oleh node-node yang lain. Oke. Di sini yang rumusan masalah ke depannya itu apa aja sih? Yang pertama itu bagaimana sih saya bisa melakukan implementasi pada arsitektur CM Wazu-nya itu. Terus apa saja sih keuntungan yang dapat saya peroleh setelah saya melakukan implementasi itu, dan juga bagaimana studi kasus implementasi arsitektur yang terdistribusi itu. Nah, rencananya sih yang terdistribusi itu saya menggunakan beberapa node untuk pada Wazu-nya tersebut. Terus tujuan penelitian ini yang pasti memenuhi kondisi terkait implementasi arsitektur, identifikasi keuntungan yang diperoleh, juga melakukan studi kasus tentang implementasi arsitektur yang terdistribusi itu seperti apa di pada SMK. Serta ada juga pun manfaatnya untuk pada sisi tersebut yang pasti itu menambahkan pemahaman tentang implementasi arsitektur terdistribusi, memberikan wawasan tentang keuntungan dan nilai tambahan yang ditolak, hingga menyediakan pantauan praktis, yang dimana pantauan itu menggunakan yang CM tadi yang sempat saya bahas tadi. Nah, ada pun juga landasan teori pun yang harus kita tahu ya untuk membangun sebuah sistem itu. Yang pertama kita harus tahu dulu yang tadi yang sempat saya bahas, sistem terdistribusi sesuai dengan judul saya tadi, sistem terdistribusi. Di mana kan yang kita tahu sistem terdistribusi itu adalah model komputasi di mana sebuah komponen sistem terletak pada beberapa komputer. Nah, jadi beberapa komputer ini yang tadi saya sebut, jadi dibikin beberapa node untuk CM-nya itu agar bisa terhubung antara jaringan. Makanya di sini saya menggunakan sistem terdistribusi. Kita kombinasi partner. Adapun juga arsitektur terdistribusi pada platform CM-nya saya sendiri itu saya menggunakan Wazu di sini. Di mana Wazu itu komponennya itu salah satu CM yang open source karena gratis, ya, sehingga saya bisa melakukan labeling lebih gampang. Karena yang selama ini CM itu kebanyakan berbayar. Di sini saya punya salah satu relatif menggunakan CM itu Wazu. Makanya saya menggunakan arsitekturnya Wazu. Keuntungan sistem terdistribusi yang pasti yang selalu saya mention di awal tadi, pasti yang pertama itu adanya beban kerja pun jadi lebih fleksibel, kinerja lebih baik. Adapun komponen Wazu ntar yang bakal saya gunakan yang pertama itu ada Wazu Manager. Jadi Wazu Manager itu salah satu inti dari Wazu sebagai terpusat yang mengatur untuk mengumpulkan data-data pada sisi agent, sisi syslog, sisi setdef, sisi HDS, dan masih banyak lagi. Dan juga ada namanya Wazu Agent. Wazu Agent ini apa? Wazu Agent ini yang biasa ntar yang bakal kita tanamin pada sisi IDF, pada sisi yang dilakukan monitoring. Biasanya ntar nanti dari aset-aset server pada sisi sekolah ntar kita tanamin yang namanya Wazu Agent. Yaitu untuk mengumpulkan sebuah log, bisa juga melakukan integrasi pada sistem informasi, mendeteksi anomali pada sisi servernya, terus melakukan komunikasi Wazu Manager yang tersebut. Jadi Wazu Agent itu ntar bakal komunikasinya oleh yang selanjutnya ada namanya Wazu Cluster, di mana Wazu Cluster ini yang untuk melakukan sistem terdistribusinya pada sisi Wazunya itu. Di mana ntar dari sisi mungkin ntar saya bikin kayak Wazu Manager itu ada Wazu seperti Wazu Index Center saya bikin jadi 3 atau apapun itu ntar akan saya lakukan seperti itu. Nah, ada pun juga beberapa jurnal yang telah saya coba cari tahu yang berhubungan tentang Wazu.
Antaranya seperti di sini implementasi SIEM, Wazoo, menggunakan monitoring keamanan, sudah seperti information yang berbasis Wazoo, dan juga ada seperti brute force, dan masih ada lagi seperti di sini dari IT Sekasia dari implementasi seperti information dan event management. Mungkin itu sih Pak untuk progres saya sih Pak untuk jurnal ini. Pak. Baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Silakan. Ayo kita dibuka forum diskusi yang sedang ada teman-teman ya. Silakan teman-teman. Silakan. Ada yang bertanya tentang waju itu apa? Siapa Mas Lintang ya? Itu Mas Lintang di mana itu? Di rumah? Lagi di luar Pak, Di luar? Di baru mana? balik. Ya Pak, di tempat makan Pak. Oh, di pecel Baru ayam itu balik ya? dulu dari warteg Pak, warteg. Kira di mana? Luar biasa. Kamu kalau balik Lagi jam baru balik kerja juga Pak. Oh, balik jam berapa emang jam 7? Balik jam 5.30 sih Pak, cuma duduk-duduk. Oh, sendirian kayaknya sepi ya. Enggak Pak, di depan ada teman. Oh iya, biasa ini mantap. Sambil makan sambil belajar luar biasa, mantap. Ya silakan buat teman jika ada pertanyaan bisa silakan. Mbak Ita belum full invitation ini nanti dikumpulkan ya. Mbak Ita belum ada invitation. Mas Bintang, sepertinya tidak Ya, ada Pak. pertanyaan dari teman-teman ya, supaya teman-teman juga lagi jalan kali ya, atau di kerja juga Ya, ya. Pak. Nah, nanti itu udah bagus tuh implementasi udah jelas ya apa dalam suatu yang informasi yang kita ingin apa terhadap aplikasi itu terus apa Mas Bintang kan sudah jelas ya sudah ada ingin mengimplementasikan silakan ya. Oke, itu sudah jelas, sudah ada terkait penggunaan aplikasi apa yang digunakan sudah ada juga ya. Oke, paling nanti Mas Bintang coba tambahkan aja di situ ingin menggunakan metodenya apa, waju itu ada langkah-langkahnya biasanya ya. Ya, biasanya kan kalau yang saya baca sekilas ya itu dalam suatu security pasti ada langkah-langkahnya ya. Ya. Nah, itu yang Ini kalau di penelitiannya maksudnya. bisa juga disebut metode penelitian ya, tapi bukan yang kita dalam pengumpulan datanya, tapi kita dalam melakukan proses wajibnya itu implementasi itu ya. Kita Ya, Pak. ya kurang lebih itu aja nanti yang perlu ditambahkan ya, sedikit sudah empat ya di tadi di teman-teman atau saya lupa namanya. Oke, berikutnya untuk bab satunya lebih disingkat aja, nggak usah pakai subbab, langsung dijadikan satu aja ya, baik itu manfaat atau hasilnya atau masalahnya atau metode yang digunakan itu apa atau perbandingan dengan yang sebelumnya itu apa atau bedanya bisa dibedakan Ada template-nya nggak sih Pak? Kira-kira? template-nya ada Pak, ada di ini di jurnal ITTS, buka lagi ya jurnal ITTS-nya Itu di mana? Di web ya? ya, di browser coba ketik dulu jurnal ITTS, silakan dibuka kembali jurnal ITTS ya, nanti disesuaikan dengan template di mana kita upload jurnal itu kalau dari cara pengerjaannya sih masih kan sudah memahami ya, hanya saja itu aja tadi menyesuaikan template-nya aja ya dengan tempat kita nanti terbit di mana. Saya ngambil template dari Google aja sih Pak. Oh, dari Google. Oke, nggak apa-apa. Nanti diambil dari yang tinggal di TTS saja ya. Kita coba itu aja Oke. buat teman-teman ya. Oke. Terus untuk bab 2-nya itu sudah bagus tuh, teorinya sudah cukup banyak, tapi nanti ditambahkan aja saya lihat kan sudah ada tuh Mas Bintang untuk referensinya yang penelitian sebelumnya ya, sudah ada ya. Nanti Ya, Pak. ditambahkan aja di bab 2 dari penelitian sebelumnya itu masalah dia apa, dia menggunakan metode apa, terus hasilnya dia apa. Sebenarnya untuk penelitian itu rada beda juga sih Pak. Cuma Enggak, saya nyari yang serupa doang sih.
Betul, nggak apa-apa. Kalau seandainya berbeda, cari aja yang serupa. Misalkan tentang siennya, cari aja tentang sien. Seperti itu ya. Cari aja yang serupa ya, nggak apa-apa. Cari yang terkait aja, ya. Oke, Oke. Pak. Nah, yang penting kan pastinya kan pasti ada lah yang terkait kan baik siennya atau apa yang beda karena biasanya itu aplikasinya biasanya ya atau misalkan ada langkah-langkahnya sedikit berbeda kan itu aja sih atau hasilnya yang berbeda biasanya begitu ya. Seperti itu ya. Oke, nanti itu diperbaiki aja untuk di puasnya nanti wasit tinggal ditulisin aja bab 3 bab dan babnya ya Mas Bintang ya. Nanti metodenya itu dijelaskan di bab 3 ya. Oke, Pak. Oke. Oke, dari Mas Bintang ada pertanyaan nggak? Si mantap paling saya coba referensi jurnalistik. Iya, oke. Nanti paling ditambahkan di bab 2-nya di terkait teorinya ya. Jadi kita bukan hanya teori dari secara definisi saja. Jadi kalau misalnya teori tentang penjelasan, apa sih yang pernah dilakukan orang sebelumnya terhadap terhadap penggunaan waju ini gitu ya. Apakah pernah ada yang interpretasi sih waju itu? Ya, seperti itu ya teman-teman. Ya. Ini kebetulan nih Mas Bintang berkenaan implementasi waju ya. Oke. Tapi kalau mau kenapa sendirian Mas Bintang? Ada Pak di depan. Bukan maksudnya jurnalnya bukan di wataknya mah waduh. Kalau wataknya sepi mah kasihan wataknya nanti. Ya, oke. Oke Mas Oke, Bintang. Pak. Oke, nanti disesuaikan aja dengan template-nya ya, dengan template jurnal ITPS ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih Mas Bintang. Jika Terima tidak ada kasih, Pak. oke, silakan teman-teman yang lain yang ingin presentasi jurnalnya. Ada lagi teman-teman? Ya, teman-teman, saya dan lihat ya. Jadi teman-teman ada lagi kalian teorinya saya lagi oke, ada lagi dari teman-teman atau teman-teman sudah masih di jalan juga? Rafifa mau presentasi ke jurnalnya atau lagi kerja Rafifa? Mbak Ita kenapa ini Mbak Ita? Nggak ngumpul belum ngumpul guys. Mbak Ita sinyalnya error ya. Jadi kita dia kayak komunikasi asinkronus ya. Masih ingat teman-teman komunikasi asinkronus itu apa? Buat komunikasi itu apa? Ada yang masih ingat? Itu komunikasi asinkronus. Oke, minta tolong Mas Yosafat di ke ya. Oke, itu dari saya berarti. Jadi sebenarnya sistem internet itu banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah ya, belum menemukan nah, tujuannya ini supaya teman-teman
atau sedikit ya. Oke, jadi ya itu ya nanti kita tentunya. Silakan yang masih mau yang ingin bahasa lagi silakan. Kita ya ini yang ini berkaitan teman-teman yang bercerita dengan Python kita dulu ya di aplikasinya ya. Python ini ya apa ya yang kelihatan ya. Para pipa apa kabar dari reguler dari musik ya misalkan kalau misalkan ada ya Tan ya sih pada kemana sih Tan Tan tahu nggak Tan pada magang kali ya mereka saya yang akan Kenapa, Pak? teman-temannya pada mana Tan ya ski berapa saat pada makan jadi kemana Nggak tahu dah, Pak. nggak tahu ya kan kenapa nggak bikin teks ya lupa apa belum sempat Belum, Pak. gimana emang kerjanya Iya, begitulah, Pak. sepertinya sesuai ya dengan apa yang direncanakan ya sudah itu kan ya saya ini hanya tentunya ketik aja di browser teman-teman itu www.python.org nah ketik aja di browser itu tinggal TTS saja ada TTS ya di download aplikasinya ya Python ini sangat favorit itu berdasarkan ada itu bukan berdasarkan karena memang itu nah, lama sekali ya teman-teman ya oke nah,
Wah, lama sekali. Nah, ini ya. Ini saya reminder lagi buat teman-teman ya. Python biasanya teman-teman bisa gunakan untuk kebutuhan ya. Dia bisa bikin aplikasi apa saja sebetulnya. Ya, aplikasi desktop bisa, aplikasi website juga bisa ya. Aplikasi mobile juga bisa. Berikutnya ini teman-teman contoh terkait dan PC yang aplikasi Python ya teman-teman semua ya. Itu ada di kita sebelumnya ya, atau teman-teman atau apa saja yang ini di sini ada download dari PC teman-teman ya, download Windows, bikin Windows ya, oke Windows nanti dia akan tersedia banyak versi di sini. Nah, biasanya kalau di DOS kalau banyak versi gitu untuk menggunakan pencarian teman-teman ketik aja ctrl+f ya gitu. Tapi setelah dapat versinya, teman-teman yang download itu hanya yang tulisan installer data bit disesuaikan dengan teman-teman pengennya 32 bit atau 64 bit ini ya. Ini disebut versi Python itu untuk Python. Ini ya, 13 ya. Nah, ini untuk pemrogramannya teman-teman. Jika teman-teman nanti pada saat melakukan proses instalasinya itu mengalami sedikit kendala, misalkan Pak, kok saya sudah install Python tapi saya install modul lain kok tidak bisa, versi disesuaikan dengan teman-teman atau disesuaikan dengan dari yang modul-modul teman-teman diinstal. Ya, oke. Jadi kalau dari versinya di ctrl di kontrol F aja ctrl itu kemudian install. Nah, pada saat setelah di download install ya tadi yang saya sebutkan ya. Jadi pada saat install itu teman-teman tinggal lakukan checklist to add ya teman-teman semua checklist to add. Oke. Nah, setelah itu tunggu sampai proses itu selesai ya teman-teman semua. Nanti setelah prosesnya selesai, berarti aplikasi Python sudah terinstall di komputer teman-teman. Tapi Python ini kita biasanya kalau dalam suatu pemrograman ini kita butuh yang namanya text editor. Itu biasa digunakan untuk mengetik teks pemrograman kita atau codingan pemrograman kita. Nah, ini teman-teman silakan ingin menggunakan editor text editor itu apa? Ada yang sudah terinstall itu misalkan Notepad ataupun misalkan VS Code sudah terinstall ya, atau misalkan persatuan apa persatuan teks ya atau apa editor apa teman-teman yang sudah terinstall teman-teman ya. Atau jika teman-teman ingin menginstal editor yang belum pernah terinstall itu, misalkan notebook ya, atau biasanya notebook ya, atau Jupyter notebook. Nah, Jupyter notebook teman-teman ketik aja di sini nantinya teman-teman ya, di browser ini ketik aja Jupyter notebook. Nanti akan ada panduan untuk instalasi Jupyter notebook ya. Nah, seperti apa instalasinya? Nah, teman-teman, tadi kan teman-teman sudah pada saat melakukan instalasi datanya pas di Jupyter, teman-teman bisa lakukan instalasi melalui command prompt-nya teman-teman ya. Di sini ketika ada Jupyter notebook. Nanti pas sudah bisa diketik command prompt, nanti ketik aja teman-teman lakukan instalasi untuk editor itu, notebooknya itu, spasi install spasi notebook ya teman-teman semua ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ketika di ya teman-teman ingin mengetahui lebih dalam tentang editor notebook. Nah, teman-teman baru punya aplikasi bahasa programnya dan juga text editor ini teman-teman semua. Nah, kemarin kan itu ada tambahan modul Python. Nah, teman-teman install kembali modul Python itu apa modul Python ini kan. Nah, teman-teman ketik aja di sini. Misalkan teman-teman butuh modulnya apa? WL, ketik aja modul WL UU
instalasi modul WRI Python disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Ya. Bagaimana proses instalasinya? Kalau teman-teman menggunakan Windows, nanti akan ada bantuan misalkan tips pasti install RU baik belajar sudah atau bisa tips pasti install Anda atau kayak smart saya atau nanti atau apa. Bisa aja modul Python yang dibutuhkan untuk proses codingnya teman-teman itu ya. Misalnya teman-teman udah pernah instalasi Python, misalnya teman-teman udah pernah instalasi Python tapi dihapus, silakan ya. Oke, itu diketik aja di sini. Misalkan Anda mungkin ketik das ini teman-teman atau mimpi atau apa. Di sini ada pembukaannya. Di sini dia akan diarahkan ke website modul fondasi ini sama halnya dengan nanti pada saat ini lainnya. Editornya juga silakan teman-teman mau menggunakan editor apapun silakan, tapi pada saat melakukan penyimpanan teman-teman menggunakan ekstensinya adalah titik TY misalnya. Nah yang itu kita titiknya P ya, Python juga dia ekstensinya TY ya teman-teman semuanya. Ya terus itu ya kalau untuk itu defaultnya kan dia notebook Python. Oh diganti aja nanti ekstensinya biar tidak masih belum sesuai dengan saya diganti aja titik. Jadi salah satu Python ini ya yang ketiga akan ke website. Instalasinya disesuaikan dengan instalasi yang ada di instalasi. Oke, jelas ya instalasi datanya ya. Jadi silakan teman-teman ingin mempraktekkan hal ini dan sini silakan. Ya. Ada pertanyaan dari teman-teman atau teman-teman sudah sangat familiar sekali kali dengan Python. Jangan-jangan sudah ada yang jadi present. Siapa yang sudah tahu tentang Python? Tahu siapa? Kan ya? Oke, ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita masuk ke pertemuan kita hari ini? Kalau ada pertanyaan terkait adanya nanti silakan. Atau teman-teman masih di jalan tadi? Ya, sebentar saya lagi stop ya. Atau kecepatan sayanya. Kalau tadi saya kecepatan atau kepelan suaranya diinterupsi aja teman-teman ya. Saya mau cari teman-teman. Ini sendiri ya. Sudah ya. Tidak ada. Tugas ya. 17 ini ada 21. Itu dikurang berapa? Itu berarti 19 ya. 19 satu saya kurang ada satu ya. Jadi itu 17 ya. Kurang satu nih saya yang
Oke, ada yang masih ingat terkait komunikasi asinkronus? Ada yang masih contohnya, teman-teman semua? Boleh silakan diskusinya dibantu sama temannya, bantu juga saya. Mbak Ita, kenapa belum ngubernur tesnya nih, Mbak Pita, Mbak Mas Pati? Lupa ya, kasih komunikasi asinkronus ya? Ini saya sharing dari HP aja ya. Ini saya malah keluar ini, padahal saya sudah sharing tadi, malah keluar dia. Ya, kita punya ini saya sharing ini ya. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Tes suara jika kekecilan tolong interupsi, jika kecepatan tolong interupsi ya teman-teman semua ya. Atau jika tidak jelas, tolong di interupsi aja langsung ya. Atau jika ada pertanyaan di tengah-tengah atau di awal pembicaraan, langsung diinterupsi aja ya teman-teman semua ya. Oke. Sebelumnya kita udah bahas terkait RMC dan RPC ya teman-teman, di mana RM adalah Method Invocation, Invocation dan juga RPC dari prosedur protokol ya, di mana kita ada antara sniper dan juga klien ya teman-teman semua ya. Oke. Pada hari ini kita akan bahas terkait komunikasi tidak langsung ya, atau asinkronus ya teman-teman semua ya. Komunikasi asinkronus sama halnya seperti yang sedang kita lakukan saat ini ya teman-teman semua ya. Ini ada beberapa contohnya ya nanti ya. Kalau ada yang masih ingat silakan kasih tahu aja ya. Oke. Di sini ya komunikasi tidak langsung kita akan bahas beberapa dari komunikasi asinkronus itu sendiri ya, atau disebut juga tidak langsung ya teman-teman semua ya. Kita pertama itu ada komunikasi grup ya, grup communication ya. Komunikasi grup adalah metode komunikasi di mana pesan dikirim di ke kelompok proses atau node yang merupakan bagian dari grup tertentu ya teman-teman semua ya. Ada mengirim pesan secara individual ke setiap proses, pengirim dapat mengirim pesan sekali dan sistem akan mendistribusikan pesan tersebut ke semua anggota grup ya. Ini adalah mekanisme sangat efisien untuk menyebarkan informasi ke banyak penerima secara serentak. Semua ya. Oke, contoh daripada komunikasi grup itu ada sistem kolaborasi dan konferensi. Nah, sistem kolaborasi dan konferensi adalah seperti yang kita lakukan sekarang ini ya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Zoom ini adalah salah satu contoh dari komunikasi grup yang disebut sistem kolaborasi dan juga konferensi ya teman-teman semua ya. Oke. Berikutnya ada sistem notifikasi real time. Nah, biasanya ini dia terkait informasi terkait apa yang real time itu tentang kondisi cuaca hari ini ya teman-teman semua, itu biasanya teman-teman semua ya. Itu salah satu contoh daripada komunikasi grup ya. Ada yang namanya sistem notifikasi real time. Berikutnya ada sistem gambar saya hilang lagi. Ya. Berikutnya ada sistem replikasi basis data ya teman-teman semua yang ada basis data di sini. Contoh ya terkait aplikasi basis data yang aplikasi basis data itu ya teman-teman semua. Berikutnya ada sistem multiplayer game online ya teman. Ini kalau game online teman-teman sepertinya sudah menerapkan terkait komunikasi asinkronus yaitu ya dari yang disebut di sini adalah komunikasi grup itu sendiri ya teman-teman semua ya. Di mana di situ tercipta sebuah komunikasi yang terjadi antar pemain ya teman-teman semua ya. Oke, berikutnya ada event notification system teman-teman semua ya, adalah notifikasi event dari sebuah sistem itu semua teman-teman semua ya. Oke. Di sini kita hanya akan bahas sedikit saja terkait apa itu kelebihan daripada komunikasi grup. Ya, teman-teman semua ya, di komunikasi grup itu yang pertama adalah efisiensi dalam pengiriman pesan. Ya, teman-teman, penjelasannya di sini sedikit.
Dia memungkinkan pengiriman pesan secara simultan ke banyak penerima, mengurangi overhead komunikasi dibandingkan dengan pengiriman point to point berulang-ulang ya teman-teman semua ya. Oke. Berikutnya ada konsistensi data ya, terus membantu menjaga konsistensi data di antara anggota grup karena semua anggota menerima pesan yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Berikutnya ada sinkronisasi proses ya. Di sini berguna untuk sinkronisasi proses dalam aplikasi terdistribusi seperti sistem pemrosesan paralel atau klaster komputasi. Berikutnya ada reduksi latensi ya, yaitu mengurangi latensi komunikasi karena satu pesan dapat menjangkau banyak penerima sekaligus ya. Oke. Berikutnya yang ada reliabilitas dan ketahanannya di sini dalam sistem yang menggunakan aplikasi komunikasi grup memastikan bahwa salinan data di berbagai node tetap sinkron dan juga andal ya teman-teman semua ya. Berikutnya ada scalability ya, yaitu mendukung peningkatan skala dengan mudah karena menambah anggota grup tidak memerlukan perubahan besar pada mekanisme komunikasi ya teman-teman semua ya. Oke, berikutnya ada penyebaran informasi secara cepat. Maksudnya di sini adalah mungkin penyebaran informasi atau perubahan status secara cepat ke semua anggota grup, penting untuk aplikasi real time ya teman-teman semua ya. Tadi sudah ada beberapa contoh ya, kita punya sistem multiplayer online ya, teman-teman ya. Ini ya, dan juga ada sistem aplikasi real time yang terkait perubahan kondisi cuaca yang fungsi hari ini, cuaca itu hujan atau cerah ya teman-teman semua, biasanya ya teman-teman semua ya. Salah satu contohnya ya. Itu ya di sini ya. Di sini ya, pakai ini. Oke, apa aja ya, apa ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke. Berikutnya dari sini ya, takut jelek suaranya. Oke, berikutnya ada yang tadi sampai mana tadi di sini ya. Oke. Berikutnya ada reliabilitas dan juga ketahanan. Di sini adalah sistem yang menggunakan aplikasi komunikasi grup memastikan bahwa salinan data berbagai node tetap sinkron dan lainnya tadi ya. Oke. Ini ada scalability, peningkatan skala dengan mudah karena menambah anggota grup tidak memerlukan. Oh ini udah tadi ya. Ini belum ya. Oke. Karena menambah anggota grup tidak memerlukan perubahan besar pada mekanisme komunikasi. Berikutnya ada penyampaian informasi cepat, mungkin penyampaian informasi perubahan. Ini udah cepat untuk ke semua anggota grup, penting untuk aplikasi. Berikutnya ada pengurangan beban pengirim ya. Yaitu mengurangi beban pada pengirim karena satu pesan bisa didistribusikan ke banyak penerima, menghemat sumber daya pengirim. Oke, yang berikutnya adalah kelebihan dari komunikasi grup itu sendiri adalah kemudahan implementasi ya, yaitu memudahkan pengembangan aplikasi yang memerlukan secara serentak seperti sistem notifikasi atau aplikasi broadcast. Oke, berikutnya ada peningkatan koordinasi ya. Nah, maksud di sini adalah meningkatkan koordinasi di antara node dalam sistem terdistribusi yang memungkinkan implementasi algoritma kolaboratif yang efisien. Ada beberapa kekurangannya juga dari komunikasi grup itu sendiri. Yang pertama ada kompleksitas manajemen grup ya. Semua berikutnya ada operator protokol. Berikutnya ada masalah skalabilitas dan juga ada ketergantungan pada infrastruktur ya teman-teman semua ya. Oke, jadi yang perlu teman-teman nanti berikan attention-nya ya terkait dengan ini aja teman-teman ya. Oke. Berikutnya ada kerentanan terhadap kegagalan di sini. Maksudnya adalah kegagalan pada node, anggota grup atau jaringan bisa mengalami kesulitan sistem jika tidak jangan. Berikutnya ada masalah keamanan. Mengamankan komunikasi grup lebih kompleks karena harus memastikan bahwa hanya anggota grup yang sah yang bisa menerima pesan ya. Oke. Berikutnya ada operasi sinkronisi ya. Di sini ada memerlukan mekanisme sinkronisasi tambahan untuk memastikan bahwa semua anggota grup menerima dan proses pesan dalam urutan yang benar ya. Berikutnya ada pengolahan dinamika grup, menangani perubahan dinamis dalam keanggotaan grup, misalnya datang bergabung atau meninggalkan grup, membutuhkan penanganan yang hati-hati dan efisien ya, semua ya. Oke, berikutnya ada redirect data. Potensi redirect tinggi karena pesan yang sama dikirim ke beberapa penerima yang dapat meningkatkan penggunaan bandwidth ya teman-teman semua ya. Oke, berikutnya ada kompleksitas implementasi. Implementasi protokol komunikasi grup seringkali lebih kompleks dibandingkan dengan komunikasi point to point, membutuhkan lebih banyak pemrograman dan debugging ya semua ya. Oke.
Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung dijawab saja ya. Ya, ini yang sedang kita lakukan adalah salah satu grup communication juga ya teman-teman semua ya. Oke. Ini masuk ini. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut berikutnya ke contoh komunikasi asinkronus. Selanjutnya ada publish subscribe system. Ya, ini yang teman-teman sudah tahu ya, subscribe itu apa ya? Subscribe itu seperti langganan ya. Oke, pada publish subscribe system ya teman-teman semua ya. Oke, berikutnya kita masuk ke publish subscribe system. Apa itu publish subscribe system? Karena saya share sini ya. Dengan desain ini bisa nih. Ini kemudian aja ya, biar enak kita ya teman-teman ya. Subscribe teman-teman sudah sering subscribe ya teman-teman. Saya teman ya, saya ini sudah selesai lagi. Oke, berikutnya kita masuk ke mana tadi? Ini ya. Apa itu publish subscribe system ya teman-teman semua ya. Oke, saya agak jawab aja ya. Oke, di sini publish subscribe system adalah sistem yang mana penerbit maaf ya. Oke. Adalah sistem yang mana penerbit menggunakan layanan acara ke acara, sedangkan pelanggan digabung dalam jaringan untuk setengah acara melalui proses subscription ya teman-teman. Biasa dimanfaatkan untuk klub domain yang besar ya teman-teman. Oke. Sistem ini adalah bagian-bagian primer berdasarkan prasarana pada Google yang menggunakan kebutuhan untuk penyebaran informasi. Ya, contohnya ada sistem informasi keuangan, ada speed, ada ubiquitous computing, ada juga aplikasi monitoring ya. Nah ini yang sering teman-teman temukan juga ya. Oke, berikutnya ada sedikit penjelasan terkait sistem informasi keuangan. Di sini kita punya contoh yang mana di sini adalah salah satu publish subscribe sistemnya di mana kita ada contohnya ada dealer komputer, dan juga ada external source ya, ada informasi provider ya. External source itu dapat informasi provider itu menerima dari external source itu, nanti dari informasi provider ini ngirim notification ke dealer-dealer ini ya teman-teman semua ya. Di dealer 1, 2, 3, 4 ada 4 dealer jadi dari informasi provider dia akan mengirimkan sebuah notification ke dealer-dealer ini ya. Notification itu ya teman-teman semua ini disebut saja salah satu suatu dealing room system ini ya teman-teman semua ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya contoh ilustrasi publish subscribe system dari sebuah sistem informasi keuangan ya. Berikutnya kan kita punya contoh lagi ada RSP. Kalau RSP teman-teman sudah sering menemukan ya, seperti hanya biasa subscribe itu ya teman-teman semua ya. Oke, berikutnya ada aplikasi penting, ada juga aplikasi monitoring, apalagi aplikasi monitoring ya. Ini ya, bukan juga ya. Oke. Sifat-sifat utamanya di sini cuma ada heterogeneity, ada juga synchronicity ya. Ini adalah sama dengan cara digunakan untuk pokok komunikasi. Komponen-komponen dalam sistem tersalurkan yang tidak bisa terbentuk menjadi terbentuk secara bersamaan ya, macam-macam informasi tersebar adalah contoh sifat primer dari sistem ini ya. Berikutnya ada synchronicity, yaitu pemberitahuan yang menyebar dengan bersamaan pada segenap pelanggan yang tertarik pada informasi acara yang dibuat, dimanfaatkan agar koreksi terhadap modifikasi, tujuannya dapat dinamis ya. Oke.
Berikutnya apa saja kelebihan-kelebihannya? Di sini ada kita punya pertama ada decoupling, publisher dan subscriber tidak perlu mengetahui satu sama lain secara langsung yang memungkinkan perubahan pada satu bagian tanpa mempengaruhi bagian lainnya. Berikutnya ada skalabilitas. Sistem dapat diskalakan dengan menambahkan lebih banyak publisher atau subscriber ya tanpa perlu konfigurasi ulang secara signifikan ya. Oke, berikutnya ada fleksibilitas ya. Berarti ada subscriber dapat mensubscribe ke berbagai topik dan hanya menerima pesan yang relevan ya, meningkatkan efisiensi komunikasi. Biasanya kalau kita subscribe kan suka ada notif-notif gitu ya teman-teman. Oke. Berikutnya ada load distribution ya, beban kerja dapat didistribusikan secara merata di antara beberapa subscriber yang dapat meningkatkan kinerja dan juga ketahanan sistem. Oke, berikutnya ada reaktivitas, yaitu adalah sistem memungkinkan pemrosesan data secara real time, yang cocok untuk aplikasi yang memerlukan respon cepat terhadap peristiwa. Ya. Oke, berikutnya ada pengolahan peristiwa sinkron yang mendukung komunikasi sinkron, sehingga publisher tidak perlu menunggu subscriber untuk menerima pesan sebelum melanjutkan. Ya. Berikutnya ada dukungan multi-platform. Banyak sistem publisher siap mendukung berbagai platform dan bahasa pemrograman ya, sehingga mudah integrasi di lingkungan yang heterogen ya. Berikutnya ada prioritas pesan. Pesan dapat diberi prioritas yang berbeda sehingga pesan yang lebih penting dapat diproses terlebih dahulu. Berikutnya ada manajemen kesalahannya. Ada kesalahan dalam satu subscriber tidak mengenai yang lainnya ya, meningkatkan ketahanan sistem secara keseluruhan. Berikutnya ada kemudahan integrasi yang mudah untuk mengintegrasikan dengan sistem lain seperti sistem antar pesan MSQ atau log distribusi, memperkaya ekosistem teknologi yang ada. Oke. Kalau untuk kekurangannya untuk publish subscribe system ini yaitu ada kompleksitas infrastruktur, ada pengolahan topik, ada latensi, ada ketergantungan pada broker, ada juga keamanan, ada juga operasional, ada juga reliability-nya, ada juga di ordering-nya untuk konek-konek itu, ada juga di konsistensi, ada juga di penggunaan bandwidth-nya ya. Ini perlu teman-teman perhatikan ya pada saat teman-teman ingin menggunakan publish subscribe system ini adalah satu komunikasi asinkronisnya ya teman-teman semua ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman terkait komunikasi grup atau publish subscribe systemnya? Silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada, dilanjut. Atau teman-teman, oh iya teman-teman saya izin baca ya sebelumnya teman-teman semua ya. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman. Jadi komunikasi grup bisa bangun sebuah sistem terdistribusi komunikasi grup ya seperti apa, teman-teman bisa bangun itu ya, bisa merancang. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut ya. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Oke, baik. Sepertinya saya lanjut aja ya, teman-teman semua ya. Oke. Oke, berikutnya komunikasi asinkronus yang selanjutnya ada MSQ ya, atau antrian pesan ya teman-teman semua ya. MSQ adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan aplikasi yang terdistribusi untuk berkomunikasi dengan cara mengirim dan juga menerima pesan ya teman-teman semua ya. Oke, ada izin baca kembali teman-teman semua ya. Di sini ada kelebihan MSQ, pertama ada decoupling-nya, pemutusan keterkaitan, memungkinkan pemisahan antara pengirim dan penerima pesan sehingga mereka tidak perlu berinteraksi secara langsung ya. Ini meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas sistem ya teman-teman. Kita ada reliabilitas dan konsistensi. Dapat memastikan pesan tetap tersimpan hingga diproses penerima. Jika sistem penerima gagal, pesan akan tetap ada di antrian dan diproses setelah sistem kembali normal. Berikutnya ada load balancing, penyimbangan beban, yaitu dapat mendistribusikan beban kerja secara merata di antara beberapa konsumen yang dapat membantu dalam penyiimbangan beban dan pengolahan sumber daya yang lebih efisien. Berikutnya ada synchronous processing ya, proses asinkron, sistem tidak perlu menunggu balasan segera setelah mengirim pesan. Ini memungkinkan pengiriman tugas-tugas yang memerlukan waktu lama tanpa menunda proses lainnya.
Berikutnya ada scalability ya, skalabilitas memungkinkan penambahan atau pengurangan konsumen sesuai kebutuhan tanpa mengganggu sistem yang ada ya, sehingga mudah untuk menskalakan sistem ya. Berikutnya ada value isolation, isolasi kegagalan. Jika satu komponen sistem gagal, MQ dapat membantu mencegah kegagalan tersebut menyebar komponen lainnya yang meningkatkan ketahanan sistem secara keseluruhan ya. Berikutnya ada prioritization atau prioritas. MQ dapat mengelola pesan berdasarkan prioritas tertentu sehingga tugas-tugas yang lebih penting dapat diproses lebih cepat. Ya. Berikutnya ada transaksional support, dukungan transaksional. Beberapa MQ mendukung transaksi ya, sehingga pengiriman dan penerimaan pesan dapat dilakukan dalam satu kesatuan transaksi yang atomik ya teman-teman semua ya. Oke. Berikutnya ada monitoring dan observability ya. Kita akan memonitoring dan observability, yaitu MQ menyediakan fitur pemantauan yang membantu dalam mengawasi pemberian pesan. Ya, teman-teman. Berikutnya ada yang namanya ini yang kita silakan buat materi. Berikutnya ada yang namanya fleksibilitas ya, ini mendukung berbagai macam pola komunikasi seperti point-to-point, publish, subscribe, dan lain-lain sehingga dapat diterapkan dalam berbagai skenario ya. Oke, seperti halnya komunikasi grup dan yang lainnya juga teman-teman bisa kalau website cari aja teman-teman aplikasi yang bisa diterapkan atau teman-teman untuk pembelajaran teman-teman ya. Kalau Python kan lumayan kecil tuh penggunaannya tuh kalau secara session gitu ya. Teman-teman Oke, berikutnya kita masuk ke kekurangan MCQ ya. Ada kompleksitas pengolahan. Ya, ada juga latensi, ada juga pergerakan tunggal, ada overhead operasional. Oke, ketergantungan eksternal sebenarnya sampai dengan MQ menambahkan latihan ketergantungan tambahan yang sekolah dan hati-hati atau masuk sifat nah dan juga kompatibilitas. Skala kan MQ untuk menangani peningkatan volume pesan dapat menjadi tantangan baik dari segi infrastruktur maupun arsitektur aplikasi ya teman-teman semua. Yang berikutnya ada keandalan pesan, basic reliability. Meski banyak MQ mendukung pesan mengirimkan pesan yang andal, ada kemungkinan pesan hilang atau duplikasi dalam kasus kegagalan jaringan atau software. Pesan ukuran pesannya. Banyak implementasi MQ memiliki batasan pada ukuran pesan individu yang dapat menjadi penghalang aplikasi yang membutuhkan pengiriman data dalam volume besar. Tidak ada dari segi keamanan, MQ dapat menjadi kompleks termasuk autentikasi, otorisasi, dan juga pesan ya, yang membutuhkan pengaturan dan pengelolaan yang baik. Ada juga konsistensi data ya teman-teman semua ya. Dalam sistem dan distribusi menggunakan MQ dapat menyebabkan masalah konsistensi data. Terutama jika terjadi crash atau kekurangan sistem saat pesan dalam proses pengiriman atau pemrosesan. Oke, berarti kita sudah punya
Tiga nih ya, untuk komunikasi asinkronus itu sendiri. Oke, silakan teman-teman di explore aja mana kira-kira kelebihannya itu cukup membantu. Oke, ataupun kekurangan itu ya sudah terlalu ya. Oke, berikutnya kita masuk yang keempat ya. Pada pendekatan sel memori ya. Pendekatan memori adalah sebuah metode di mana beberapa proses atau thread dalam distribusi dapat berbagi akses ke sebuah area memori yang sama untuk berkomunikasi dan bertukar data. Pendekatan ini bentuknya untuk memberikan komunikasi cepat, efisien antara berbagai bagian dan sistem dengan menghindari overhead yang terkait dengan transfer data melalui jaringan. Oke. Berikutnya ada di sini ya, ada definisi sumber daya. Oke, berikutnya ada kelebihan-kelebihan pada kata sel memori ada komunikasi cepat, ada efisiensi penggunaan sumber daya, ada juga komunikasi mudah, ada juga kesederhanaan dalam pemrograman. Oke, di sini komunikasi cepat maksudnya adalah sel memori memberikan akses data yang cepat karena tidak perlu melalui protokol komunikasi jaringan yang lambat. Ada efisiensi penggunaan sumber daya. Di sini oke. Memungkinkan proses-proses berbagi data secara langsung mengurangi overhead komunikasi atau semuanya. Kecerdasan komunikasi mudah, memfasilitasi sinkronisasi antar proses dengan menggunakan mekanisme seperti set atau semafor. Kesederhanaan dalam pemrograman, lebih mudah diprogram untuk berbagi data besar karena tidak perlu memecah data menjadi paket yang lebih kecil untuk transmisi jaringan. Oke, berikutnya kecepatan akses memori yang sangat cepat dibandingkan dengan komunikasi melalui jaringan. Berikutnya ada konsistensi data, mungkin kontrol konsistensi data yang lebih mudah dengan manajemen memori bersama yang baik. Oke, berikutnya peningkatan throughput. Throughput dapat meningkat karena data tidak perlu ditransfer antar node, cukup diakses langsung dari memori bersama. Berikutnya ada pengurangan latensi ya, latensi komunikasi antar proses dapat diminimalisir karena data tidak perlu dikirim melalui jaringan. Memanfaatkan cache, proses-proses dapat memanfaatkan cache GPU yang cepat untuk akses memori yang sering digunakan. Penggunaan alokasi memori dinamis, memori dapat dialokasikan dan dibebaskan secara dinamis sesuai kebutuhan proses. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam kekurangannya, ya. Saya lanjut aja teman-teman ya. Oke. Ada masalah skalabilitas ya. Skalabilitas jadi masalah karena sel memori tidak mudah diperluas melintasi banyak node dalam jaringan dan distribusi. Jadi juga kita akan menemukan kekurangan dari segi kompleksitas sinkronisasi ya, menggunakan mekanisme sinkronisasi yang kompleks menghindari kondisi pada correspondence dan juga deadlock. Kita ada keamanan dan juga isolasi ya. Memori bersama dapat menimbulkan masalah keamanan karena semua proses yang memiliki akses dapat membaca dan menulis data ya. Jadi ada masalah konsistensi cache, memori cache menurut CPU dapat menjadi tidak konsisten menyebabkan data yang salah. Ada kesulitan debugging. Debugging menjadi lebih sulit karena kesalahan akses memori yang sulit dilacak dan juga direproduksi. Ada ketergantungan platform. Implementasi sistem memori bisa sangat bergantung pada platform, membuat portabilitas antar sistem menjadi sulit. Berikutnya ada pemulihan dari kegagalan. Mengelola pemulihan dari kegagalan lebih sulit karena data dalam memori yang dibagikan bisa rusak atau hilang. Oke, berikutnya ada kontrol akses. Menyediakan kontrol akses yang tepat menjadi rumit untuk mencegah akses yang tidak sah atau salah. Oke, berikutnya ada di sini overhead manajemen memori yang memberikan manajemen memori yang baik untuk menghindari kebocoran memori dan memastikan memori digunakan secara efisien. Ada kompleksitas arsitektur ya. Pendekatan ini dapat memperkenalkan kompleksitas tambahan dalam desain arsitektur sistem untuk memastikan efisiensi dan juga keamanan. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman terkait komunikasi asinkronus? Tidak ada. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan dari teman-teman.
pertanyaan dan teman-teman silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Berarti di sini komunikasi bonus kita punya beberapa yang misalkan ada komunikasi growth, ada juga publish system, ada juga tadi secure, ada juga pendekatan set memori ya teman-teman semuanya. Misalkan teman-teman, nah ya teman-teman gunakan atau sih komunikasi ya teman-teman ya. Oke, kalau subscribe nanti itu sudah tim ya. Kalau kita subscribe kita juga dapat ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau ada yang mau atau teman-teman sedikit halo teman-teman, apakah ada pertanyaan atau ada yang ada pertanyaan dari teman-teman? Sudah, baik. Jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, tadi kayaknya putus ya suara saya. Oke, ada yang pertanyaan dari teman-teman? Atau terputus kembali punya saya? Sudah ada? Putus ya? Ini apa nih? Maaf Pak, suara tidak kedengaran. Aman, Pak. Oh, putus ya? Adina mau review. Berarti mau review. Silakan. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, barangkali ada sibuk, suara Bapak kurang terdengar. Waduh, iya ya, sekarang tidak terdengar ya. Kalau sekarang sudah kedengaran suara saya, ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan jika ada ini pertanyaan. Tidak ada ya? Oke, baik, tidak ada pertanyaan. Teman-teman, barangkali masih di jalan juga atau masih berjalan. Wah, aman. Masih sahabat, aman ya. Oke, mantap. Sudah gabung grup belum? Telegram sudah ya? Oke. Ya, oke, baik, kita lanjutkan nanti diskusinya di grup Telegram aja teman-teman. Jika ada pertanyaan ya dari semua, baik itu dari segi dari jurnal atau dari materi, silakan dicari pengajian. Kita biar sama ya, bisa grup juga boleh langsung.
Oke, baik. Kita sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Selamat malam buat teman-teman. Selamat malam buat teman-teman semua. Malam, Pak. Malam Mbak Ria, saya diingat ya Mbak Ria dan teman-teman yang lain. Selamat malam Joshua. Malam, Pak. Mas Itang udah pulang belum? Jangan di warteg terus. Baru sampai kos, Pak. Mantap. Keren. Udah kenyang ya, tidur enak. Iya, Pak. Tinggal tidur. Siap, makasih ya. Saya diingat ya teman-teman semua ya. Baik, Pak.